Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya NW, pokoknya iman dan takwa. pokoknya NW, pokoknya iman dan takwa. pokoknya NW, pokoknya iman dan takwa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna biturwatin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna biturwatin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyidna biturwatin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanah Zainuddin Abdul Majid, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, penerima kuasa dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Mari kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau agar terus dan selalu bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus organisasi dari tingkat pengurus besar sampai dengan ranting yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan Masyaihul Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Safiyah Nahdlatul Wathon di Anjani, yang saya hormati pimpinan Badan Otonom Organisasi Nahdlatul Wathon yang berbahagia, yang baru saja dilantik. Singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama hadir dan berkumpul di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon di Anjani, tepatnya di Institut Agama Islam Hamzah Madinah Nahdlatul Wathon Lombok Timur, karya pendiri organisasi Nahdlatul Wathon ini dah Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah pelantikan pada hari ini ya tadi dari Kanda Alwi ya, Kanda Alwi atau Abidus kita panggil Kanda, tadi mengatakan terima kasih kepada saya ya, salah, terima kasihnya harus kepada Kanda Sohibul Ihsan ya, karena Kanda Sohibul Ihsan yang memegang di sini menjadi ketua tim rektor Institut Agama Islam Hamzah Madinah ya. Jadi perizinan itu ada di Kanda Muhammad Sohibul Ihsan ya, bukan di rektor ya. Rektor hanya dikonfirmasi saja oleh beliau ya. Mana tadi dia Kanda itu yang selalu menolak menjadi pengurus di manapun badan otonom, luar biasa. Niatnya hanya satu, ngiring itu saja. Di mana-mana kita masukkan tidak pernah mau, ya itulah. Alhamdulillah pengajian tadi dari Bapak Tuan Guru Ihsan Sabar ya, beliau juga keluarga tiang sepupu tiang dari Jenggit ya, dari Jenggit jadi Masyaihul Ma'had ya. Tadi diantara pidato beliau yang garis bawahi ya, di saat kita sedang berorganisasi maka berorganisasilah ya, dan di saat kita sedang berkeluarga kita berkeluarga. Tidak bisa dicampur adukan di antara keluarga dengan organisasi. Organisasi itu kita ikatannya beda, berorganisasi dengan berkeluarga itu ikatannya beda. Di saat kita berkeluarga kita mempunyai orang tua, kita mempunyai ayah dan ibu yang sama. Di saat kita berorganisasi kita punya pimpinan ya. Jadi di saat kita berorganisasi ketaatan kita kepada pimpinan. Di saat kita sedang berkeluarga ketaatan kita kepada orang tua. Di bawah orang tua ada kakak-kakak kita kalau kita menjadi adik. Nah, itu harus dibedakan ya. Harus dibedakan. Tidak bisa organisasi dicampur adukan dengan keluarga. Itulah cara kita sehingga alur, sehingga irama kita berjuang di Nahdlatul Wathon itu akan indah ya.
akan aman, akan sejuk. Kalau kita campur adukan kedua-duanya, seperti yang sering kita dengar, antara organisasi dengan keluarga, antara istilah organisasi dengan istilah zuriat, itu tidak akan bisa nyambung. Pasti akan terus ada perbedaan ya. Jadi di saat anak-anak itu, di saat adik-adik, saya pernah menjadi ketua muslimah juga, di saat sudah berorganisasi, siap berorganisasi berarti siap dipimpin. Badan-badan otonom organisasi Nahdlatul Wathon mempunyai jenjang, ya, mempunyai jenjang berkoordinasi. Pengurus wilayahnya berkoordinasi dengan pengurus wilayah NUI setempat. Contohnya pengurus wilayah Himah yang baru dilantik, berarti berkoordinasinya dengan Tuan Guru Patihin sebagai ketua wilayah di Nusa Tenggara Barat. Jadi sudah punya. Jadi apa keputusan organisasi, itulah yang dilaksanakan oleh badan otonom. Ya, begitu seterusnya sampai daerah, cabang, anak cabang sampai ranting. Begitulah kita berorganisasi. Makanya di saat banyak laporan dari bawah, kadang-kadang dari pengurus daerah atau cabang atau madrasah langsung ke PP, kadang-kadang saya pribadi menolak. Kenapa? Masih ada daerah, masih ada wilayah yang perlu dilewati dulu supaya semua merasa dihargai, semua ikut bekerja, semua ikut menjaga organisasi kita tercinta, karya Dinida Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Contohnya di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin yang di sini sebagai sekretaris di Ponpes. Ya, beliau Tuan Guru Patihin sebagai pembina. Pembina itu lebih tinggi dari sekretaris dan ketua. Ya, apapun yang saya lakukan, walaupun menjadi kakak, tapi dalam kita berorganisasi, dalam kita menjalankan pekerjaan khususnya di yayasan, tetap yang beliau, yang bicara kepada beliau, kita akan melakukan aturan ini di pondok, bagaimana monggo sila, ya baru kita kerjakan. Nah, itulah kita saling menghargai antara tua dengan yang kecil. Makanya yang bilang harus kita bedakan antara berorganisasi dengan berkeluarga. Kalau berkeluarga, beliau adiknya, tapi di dalam berorganisasi di NW yang BB beliau wilayah, di dalam yayasan yang sekretaris beliau pembina, tetap yang hargai beliau walaupun beliau lebih kecil. Ya begitulah kita menjalankan seperti yang dia bilang tadi, semua kita jalankan sesuai dengan aturan, ya, sama dengan pengurus wilayah tadi. Di bawahnya masih ada senior, kan katanya tadi ada senior, ya bagus, tinggal bagaimana bisa berirama, tapi tetap saling menghargai dalam koridor berorganisasi. Kita mempunyai trilogi perjuangan dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, yakin, ikhlas, dan istiqomah. Begitu juga di dalam menjalankan instruksi kita harus samina wa ata'na. Itu sudah harga mati, tidak bisa digeser-geser. Apapun itu di bawah. Kalau kita berbicara organisasi, berarti apa yang ada di organisasi? Di saat Nahdlatul Wathon sekarang di tahun politik berada di Partai Gerindra, sudah harga mati kita di Partai Gerindra. Begitu juga hal yang lain, begitu juga dengan DPD, begitu juga dengan calon gubernur, begitu juga dengan calon bupati. Insya Allah 2024 Nahdlatul Wathon sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk gubernur dan bupati. Kami sudah menyiapkan, pengurus wilayah sudah menyiapkan, cuma belum waktunya kita mempublikasikan. Tapi alhamdulillah kader-kader kita yang bersangkutan sudah mulai berjalan secara pelan. Ya karena memang itulah cara kita berpolitik. Tidak bisa semua kita umbar di media sosial, tidak bisa semua kita umbar di pengajian dan lain sebagainya. Kita harus lebih berdewasa dalam berpolitik. Kita harus bisa melihat peluang untuk menjadi DPR, peluang untuk menjadi DPD, peluang untuk menjadi bupati dan gubernur. Kita harus bisa melihat, jangan hanya tergesa-gesa, jangan karena kita ego, jangan karena kita ambisi. Jadi kita harus nyalon, jangan. Kita harus lihat bagaimana keadaan, siapa lawan kita, apa yang harus kita kerjakan. Jadi ada step by step semuanya itu. Kalau memang injury time kita tidak bisa, ya sudah, kita jangan mencalonkan, tapi kita mendukung. Tapi kita harus menyiapkan calon-calon kita.
Ya begitu juga untuk himah, ya saya memimpin himah dulu juga, memimpin himah agak lama juga karena belum ada yang siap menjadi ketua Pimpus. Kita paksa dulu ini, makanya mau jadi ketua Pimpus karena memang tidak mau, ya tidak mau. Dia bukan karena apa-apa ya, karena pada saat itu statusnya masih jomblo ya. Tapi begitu sudah dilantik, alhamdulillah langsung mempunyai pasangan, luar biasa. Begitu juga di dalam kita berjuang di Nahdlatul Wathon, saya mengutamakan keikhlasan dan ketulusan kita adalah sebuah kata yang sederhana. Kita disuruh setia, ya. Kita disuruh setia, ya, itu mungkin katanya sederhana. Kita diminta tulus, itu katanya sederhana, hanya gampang diucapkan. Ikhlas juga gampang diucapkan. Tapi sesederhana itu, kata-kata itu melebihi kata-kata cinta sebenarnya. Kenapa saya bilang cinta? Di saat kita bilang diminta untuk setia kepada organisasi, berarti kita harus cinta luar biasa. Karena kesetiaan itu tidak bisa tanpa ada dasar cinta di situ. Makanya di saat kita menyatakan diri setia kepada Nahdlatul Wathon, berarti kita harus benar-benar cinta. Yang nama cinta kepada Nahdlatul Wathon, kita harus benar-benar menyatu dengan organisasi karya Nini Maulana Syekh ini. Kita harus benar-benar menyatu. Jadi apapun yang ada di organisasi, apapun kebijakan yang ada di organisasi, kita harus benar-benar mencintai kebijakan itu. Tidak bisa seperti bahasa Indonesia tadi, ada sebuah kebijakan dari PB atau ada sebuah kebijakan dari pimpinan organisasi, misalnya A, kita anggap itu di luar nalar. Cara kita melawan itu adalah kita cintai organisasi kita. Kalau kita melawan pimpinan, berarti saya akan melawan organisasi ini. Organisasi ini karya seorang wali. Berdiri organisasi ini adalah seorang waliullah. Ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Saya sejak kecil ya, sejak dilahirkan keluar dari rahim Umunah, beliau yang menggendong saya selama 2 minggu, barulah saya diberi nama Zainuddin Atsani. Beliau yang beri saya nama Zainuddin Atsani. Begitu saya usia 4 tahun, di situ beliau memberi saya julukan Tuan Guru Bajang pada saat itu. Dan pada saya usia 4 tahun juga, di situ saya pertama kali diajar wirid dan diajar tahajud oleh Nini Maulana Syekh. Masih terkecil, masih kita kecil, umur 4 tahun masih demen main kendeker, main ya macam-macam kita mainin, ya main roda apa namanya, sepeda motor tuh kita putar-putar ya seperti gitulah. Haraja, saya orang kampung ya, bukan orang kota. Saya lahir di Panjor Permi, sekarang saya tinggal di Anjani, juga enggak kayak kalian semuanya orang-orang kota semua. Ya begitu, ini Maulana Syekh sudah mengajarkan. Jadi jam 2 malam sudah dibangunkan oleh beliau, karena saya tidur di dekat beliau, kaki beliau menjadi bantal saya. Makanya setiap aroma ya dari tubuh Nini Maulana Syekh, dari kulit Nini Maulana Syekh, baik tangan atau kaki, itu pada saat ini saya temukan pada diri Umunah Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Ada pada beliau, ada pada beliau. Makanya setiap saya salam sama Umunah pasti saya agak lama, karena saya teringat kepada Nini Maulana Syekh. Saya sama beliau lama dibimbing untuk wirid dan alhamdulillah tak habis nikmat. Kita bukan menyombongkan diri, saya sudah bertemu ya dengan guru-guru beliau, ya, dengan guru-guru beliau. Alhamdulillah beliau sering dikunjungi juga. Ini Maulana Syekh sering dikunjungi di kediaman beliau, di tempat halwat beliau di Kampung Bermi, dikunjungi oleh guru-guru beliau, baik itu Syekh Hasan Masyad, Syekh Amin Al-Qutbi, ya, Syekh Salim Rahmatullah juga berkunjung ke Nini Maulana Syekh. Itulah kewalian beliau sangat banyak. Kalau kita ceritakan bagaimana kewalian beliau ya sangat luar biasa, yang tidak bisa kita gambarkan. Kalau dalam dunia nyata mungkin kita anggap itu, kalau di film sekarang mungkin animasi, tapi gambaran itu sangat luar biasa, sangat jelas. Karena interaksi pribadi saya dengan Nini Maulana Syekh itu tidak ada jarak, di mana beliau di situ, saya selama 24 jam, jadi saya bisa melihat apa yang beliau lakukan pada saat itu. Dan bimbingan organisasi sangat luar biasa dari beliau, bagaimana beliau menghadapi tekanan-tekanan dulu, pada saat dulu itu beliau hadapi dengan santai. Tidak pernah beliau
gerasa gerusuk, beliau selalu senyum. Nah itulah yang selalu saya pegang. Apapun cibiran, apapun fitnah, apapun tekanan kepada saya selalu senyum. Karena ajaran dari Maulana Syekh, dan beliau selalu mengajarkan, selalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya selalu membaca itu. Ya, karena kita berjuang di Nahdlatul Wathon bukan untuk pribadi. Saya menjadi ketua umum juga bukan untuk pribadi. Ini amanah dari pendirinya, amanah dari Mumunah, dan amanah dari pengurus organisasi Nahdlatul Wathon dari Sabang sampai Merauke yang memilih saya menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon pada saat itu. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon sekarang sudah berada di 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada kita semua. Alhamdulillah, kita sudah berada di 5 negara juga, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan musyawarah nasional. Insya Allah kita sudah siap, dari PBNU sudah siap akan mengadakan musyawarah nasional. Mungkin pada saat itu juga kita akan mendeklarasikan calon presiden kita. Insya Allah calon presiden kita adalah Bapak Prabowo Subianto, ya. Walaupun kita dapat tekanan dari kiri kanan, saya tidak peduli. Kita harus punya prinsip, dukungan kita harus jelas. Kita berada di Partai Gerindra, berarti kita mendukung Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Insya Allah, dengan izin Allah, insya Allah beliau akan memimpin kita. Kita harus punya keyakinan. Di saat kita punya keyakinan itu, makanya Maulana Syekh selalu menekankan yakin, ikhlas, istiqomah. Kalau kita kurang yakin kepada organisasi, di saat kita kurang yakin kepada pendirinya, kita tidak akan menjalankan apa kata pimpinan organisasi. Contohnya, kita ke Partai Gerindra saja, berseliweran suara di mana-mana, di semua grup. Alhamdulillah, tim siber dari PBNW sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Apapun nama grup yang ada di WhatsApp dan lain sebagainya, alhamdulillah screenshotnya lengkap. Kita selalu jaga, kita selalu awasi pergerakan semuanya ada, terutama dari himmah yang sangat luar biasa. Sudah saya sampaikan ke Kanda Alwi juga sangat luar biasa. Dalam organisasi, ya Kanda perlu dijaga, ya kita bersama-sama menjaga keluarga kita. Jadi kalau kita di organisasi ini, kita berkeluarga, ya. Jadi antara saya dengan Bu Risa, dengan kader-kader himmah, semuanya kita ini bersaudara. Kita dipersaudarakan dalam Nahdlatul Wathon. Karena ini Maulana Syekh dulu mengatakan, di saat kita di Nahdlatul Wathon, kita bersaudara. Kenapa kita bersaudara? Kenapa kita bersaudara? Karena beliau selalu mengatakan ayahnya. Di dalam wasiat beliau selalu mengatakan ayahda. Di saat mengatakan ayahda, berarti kita semua ini adalah anak-anak beliau. Itulah makanya ini Maulana Syekh selalu pesan di akhir-akhir beliau agar kita selalu kompak utuh bersatu. Kenapa kita harus kompak utuh bersatu? Agar kita tidak terbawa arus gelap, terlibat, punya masalah, ada sesuatu bisa bertanya. Begitu juga santri, mu'alimat, MAK, MAPK, mu'alimin, SMA, SMP, semuanya punya bertanya punya kepala sekolah, ya kepala sekolahnya, ya. Biar tidak salah diartikan, sesuai jangan dengan nanti keadaan, sesuai dengan keinginan. baca kitab salah barisnya, baris bawah dibaca baris atas dan lain sebagainya. Ada di wasiat, banyak di wasiat, cuma tinggal santri mu'alimin ini rajin tidak baca wasiat. Santri MAPK juga rajin tidak baca wasiat. Harus rajin. Kalau tidak rajin berarti bukan santri, tidak tahu apa namanya. Pesan ini Maulana juga, Nahdlatul Wathon berjalan terus, siang dan malam tidak terputus, meskipun dahsyat gelombang arus, dalam lindungan ilahi Al-Qudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.